Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Kita lanjutkan cara input dokumen transaksi pada Mayap Accounting. Di sini merupakan kasus UD Abadi soal UKK akuntansi tahun 2024. Di sini melanjutkan video sebelumnya, yaitu sebelumnya telah selesai sampai dengan input dokumen transaksi nomor 1 sampai dengan 10. Dan untuk kali ini kita lanjutkan dokumen transaksi nomor 11. Selanjutnya kita masuk dokumen transaksi nomor 11. Di sini ada penjualan barang kepada toko Elita tanggal 17 Desember dengan nomor faktur F124. Banyaknya barang yang dijual yaitu 15 unit kulkas Panasonic dan 15 unit kulkas Toshiba. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Di dalam Command Center, apabila terjadi transaksi penjualan secara kredit, maka kita pilih sales, lalu enter sales. Customer kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini toko Elita, kita pilih use customer untuk toko Elita. Invoice kita isi dengan nomor bukti yaitu F124 dengan harga per unit yang dijual yaitu masing-masing 15 unit. Untuk kulkas Panasonic use item harga per unit yaitu Rp6.500.000. Totalnya Rp97.500.000. Lalu yang kedua, 15 unit untuk kulkas Toshiba. Use item, harga per unit yaitu Rp5.500.000. Dengan totalnya Rp82.500.000. Lalu kita lihat di sini ada free collect sebesar Rp2 juta, maka kita isikan di kolom free dengan mengganti menjadi NT atau tidak kena pajak. Lalu kita isikan kolom free yaitu sebesar Rp2 juta. Dan bisa kita lihat subtotal Rp180 juta sudah sesuai dengan di soal. Free yaitu Rp2 juta dan tax atau pajaknya 11%, Rp19.800.000 dan total seluruhnya Rp201.800.000. Di sini sudah sesuai dengan di soal. Kita lihat Ctrl R dan akunnya sudah sesuai semua. Bisa kita klik OK, lalu kita record dan bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 12. Di sini ada nota kredit. Sebelumnya kita telah menjual barang dagang kepada toko Elita. Ternyata barang yang dijual tersebut ada yang dikembalikan sebagian, yaitu 2 unit kulkas Panasonic dan 2 unit kulkas Toshiba. Tanggal 18 Desember dengan nomor bukti NK1. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting, yaitu untuk retur penjualan kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Nama customer kita pilih sesuai dengan di soal yaitu toko Elita use customer. Invoice kita isi yaitu sesuai dengan di soal NK1. Dengan tanggal transaksi kita ganti menjadi tanggal 18 Desember. Jadi kita isikan tanggal 18 Desember. Karena di sini merupakan retur, maka kita isi min tandanya yaitu di sini returnya min 2. Kita returnya 2 unit dengan nama deskripsinya yaitu kulkas Panasonic. Harga per unit yaitu Rp6.500.000 kita isikan.
totalnya sebesar 13 juta rupiah. Lalu yang kedua, untuk kulkas Toshiba 2 unit, maka kita isikan min 2. Untuk kulkas Toshiba use item, harga per unit kita isi yaitu 5.500.000 rupiah. Maka totalnya sebesar 11 juta rupiah. Subtotal 24 juta, ini sudah sesuai. PPN 2.640.000 sudah sesuai, dan total amount-nya 26.640.000 rupiah. Kita pilih Ctrl R. Di sini kita merupakan retur penjualan. Tetapi setelah kita lihat di akun, Ctrl R di sini, rekap transaksinya ini masih merupakan sales. Maka harus kita ganti terlebih dahulu, yaitu dengan cara di sini kita tutup terlebih dahulu, kita klik OK. Ini bisa di-minimize terlebih dahulu. Di sini kita pilih inventory, lalu kita pilih item list. Kita pilih kulkas Toshiba terlebih dahulu, dan income account for tracking sales-nya kita ganti sementara menjadi sales return atau retur penjualan. Use account, oke. Begitu juga dengan kulkas Toshiba, kita pilih, kita ganti menjadi sales return, use account, kita klik OK. Lalu kita close. Lalu kita buka kembali transaksinya, kita lihat Ctrl R. Maka di sini sudah berubah. Yang awalnya menjadi sales, sudah berubah menjadi sales return. Lalu bisa kita klik OK karena sudah sesuai jurnalnya, maka bisa kita record. Setelah kita record, untuk retur penjualan perlu diingat ada langkah yang kedua. Langkah yang kedua yaitu kita pilih register, lalu kita pilih return and credit, dan kita pilih apply to sell. Dan kita isikan di sini nomor bukti sesuai dengan di soal, yaitu NK1, kita isikan NK1, tanggal transaksi yaitu tanggal 18 Desember tahun 2022. Dengan total amount-nya 26.640.000 rupiah. Di sini retur atas penjualan tanggal 17 Desember, sehingga di amount applied kita klik amount applied 26.640.000 rupiah. Jadi karena yang diretur di tanggal 17, kita pilih untuk mengisi amount applied-nya yaitu yang baris tanggal 17. Dan kita bisa lihat out of balance menjadi 0. Lalu bisa kita record. Lalu kita bisa close. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 13. Di sini ada bukti penerimaan kas, penerimaan angsuran piutang dagang sebesar 190 juta rupiah dari toko pojok, tanggal 15 Desember dengan nomor bukti BKM 121. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting. Di dalam Mayap Accounting, karena di sini merupakan penerimaan piutang sebagian, maka kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Di sini sudah ada cash in bank karena penerimaan uang masuk ke dalam cash in bank. Customer kita pilih sesuai dengan di soal yaitu toko pojok, maka kita pilih toko pojok, use customer dengan nomor buktinya yaitu BKM 121, maka kita isi BKM 121. Tanggal transaksi jangan lupa kita ganti, yaitu di sini tanggal 15 Desember tahun 2022. Lalu amount receipt kita isikan 190 juta rupiah. Dan
kita lihat di soal di sini penerimaan angsuran piutang sebesar 190 juta rupiah. Amount applied kita bisa isikan transaksi tanggal 25 Desember dan 11 Desember karena di sini merupakan angsuran pembayaran piutang dagang. Lalu kita bisa Ctrl R dan bisa kita lihat cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Lalu kita klik OK dan kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 14. Di sini ada bukti penerimaan kas, pembayaran angsuran piutang dari toko Seven sebesar 350 juta rupiah tanggal 17 Desember dengan nomor bukti BKM 122. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayap Accounting, yaitu kita pilih sales karena penerimaan piutang, kita pilih receipt payment. Nama customer kita cari sesuai dengan di soal yaitu toko Seven. Use customer. ID kita isi sesuai dengan di soal yaitu BKM 122. Lalu tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 17 Desember. Dengan amount receipt kita isi sesuai dengan di soal yaitu 350 juta rupiah. Yaitu amount applied di kolom ini kita akan isikan karena ini merupakan angsuran piutang. Kita bisa isi yang pertama lalu dengan yang kedua sehingga sudah lunas yang pertama dan yang kedua masih ada sisanya. Karena di sini merupakan angsuran piutang. Lalu bisa kita record. Lalu kita cancel. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 15, yaitu ada bukti penerimaan kas. Dengan nomor bukti BKM 123 tanggal 20 Desember, penerimaan angsuran piutang dari Toko Raya sebesar 190 juta rupiah. Maka kita masih di Mayap Accounting akan kita input, kita pilih sales, lalu receipt payment. Nama customer kita isi sesuai dengan di soal, yaitu Toko Raya, use customer. Nomor bukti kita isi BKM 123. Dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 20 Desember. Jadi kita isikan tanggalnya yaitu tanggal 20 Desember. Amount receipt kita isi sebesar 190 juta rupiah sesuai dengan di soal. Lalu amount applied kita isikan di yang pertama dengan yang kedua karena ini merupakan angsuran. Lalu kita lihat Ctrl R, cash in bank di debit, account receivable di sebelah kredit. Sudah sesuai, kita klik OK. Lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 16, masih bukti penerimaan kas, angsuran piutang tanggal 17 Desember dari Toko Elita, sebesar Rp175.160.000 dengan nomor bukti BKM 124 tanggal 20 Desember. Dari dokumen transaksi akan kita input ke dalam Mayap Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih sales, lalu receipt payment. Nama customer kita isi di sini sesuai dengan di soal yaitu Toko Elita, use customer. Dengan dokumennya yaitu BKM 124, kita isikan nomor bukti BKM 124. Tanggal transaksi kita isi tanggal 20 Desember sesuai dengan di soal. Amount receipt kita isi sesuai dengan di soal Rp175.160.000.
Di sini atas pelunasan tanggal 17, maka kita klik amount applied di tanggal 17. Rp175.160.000. Maka kita lihat di Ctrl R. Cash in bank di debit dan account receivable di sebelah credit. Lalu bisa kita klik OK. Sudah sesuai, kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya. Dokumen transaksi nomor 17 ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 122 tanggal 21 Desember, yaitu pembayaran hutang gaji dan upah bulan November sebesar Rp5.900.000. Jadi pembayaran gaji untuk bulan November sebesar Rp5.900.000. Dari dokumen transaksi ini kita akan input ke dalam Mayop Accounting, yaitu di dalam Command Center, karena di sini merupakan bukti pengeluaran kas pembayaran hutang gaji dan upah untuk bulan November. Kita pilih banking, lalu kita pilih spend money, dan kita pilih cash in bank, use account. Untuk cash in bank, di sini nomor bukti kita isikan BKK 122, maka kita isi BKK 122. Tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 21 Desember, maka kita isikan tanggal 21 Desember dengan amount yaitu Rp5.900.000 sesuai dengan di soal. Memo yaitu pembayaran gaji karyawan untuk bulan November. Dokumen yang sesuai untuk pembayaran gaji karyawan bulan November yaitu akunnya expense payable karena merupakan utang biaya, use account sebesar Rp5.900.000. Kita lihat Ctrl R. Cash in bank di kredit, expense payable di debit Rp5.900.000. Apabila sudah sesuai kita klik OK dan jangan lupa kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 18. Ada bukti pengeluaran kas, pembayaran pokok pinjaman sebesar Rp150 juta ditambah dengan bunga Rp14 juta kepada Bank BRI Loan. Jadi jumlah seluruhnya Rp164 juta. Tanggal 22 Desember dengan nomor bukti BKK 123. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih banking, lalu spend money, lalu kita pilih cash in bank, use account. Kita isi nomor bukti sesuai dengan di soal yaitu BKK 123 dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 22 Desember. Maka kita ganti tanggal 22 Desember dengan jumlahnya Rp164 juta. Lalu memo kita isi pembayaran utang jangka panjang. Akun yang sesuai di sini 150 juta yaitu Bank BRI Loan merupakan akun 2. Kita lihat Bank BRI Loan akun 2. Di sini ada Bank Mandiri Loan. Bisa use account tetapi bisa kita edit karena di sini seharusnya Bank BRI Loan, kita ganti terlebih dahulu. Ini bisa kita minimize dengan cara kita pilih account, lalu account list, lalu kita pilih liability, Bank Mandiri Loan kita ganti menjadi Bank BRI Loan. Jadi ini bisa kita ganti nama akunnya menjadi Bank BRI Loan. Klik OK, sudah diganti, lalu kita close dan bisa kita maximize. Ini sudah ganti menjadi Bank BRI Loan sebesar Rp164 juta.
Tetapi Bank BRI Loan ini 150 juta, sehingga kita ganti dengan cara di delete, lalu kita ketik 150 juta rupiah. Lalu berikutnya yang 14 juta rupiah, ini merupakan akun bunganya, yaitu bunga kita cari untuk interest expense use account. Jadi beban bunga 14 juta rupiah. Kita lihat Ctrl R, transaksinya. Cash in bank dikredit 164 juta rupiah sesuai dengan di soal. Bank BRI Loan 150 juta rupiah dan interest expense 14 juta rupiah. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK dan bisa kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 19. Di sini ada bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 124 tanggal 24 Desember. Pembayaran angsuran hutang dagang kepada PT Gunung Kawi sebesar 200 juta rupiah. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Jadi untuk mencatat pengeluaran kas atas pembayaran hutang, maka di dalam Command Center ini kita pilih Purchase, lalu kita pilih Pay Bill. Supplier kita ganti atau kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini PT Gunung Kawi, Use Supplier PT Gunung Kawi. Dengan nomor bukti kita ganti sesuai dengan di soal, yaitu BKK 124. Lalu tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 24 Desember tahun 2022. Kita isi 24 Desember tahun 2022. Dengan total jumlahnya yaitu 200 juta rupiah. Sesuai dengan di soal, karena di sini merupakan angsuran hutang dagang, maka amount plate kita isi di yang pertama, sisanya yang kedua, sehingga out of balance menjadi 0. Kita lihat Ctrl R, cash in bank dikredit 200 juta rupiah, account payable 88.800.000 dan 111.200.000 rupiah, sehingga jumlah seluruhnya 200 juta rupiah. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Lalu kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, dokumen transaksi nomor 20 merupakan dokumen terakhir untuk transaksi. Ada bukti pengeluaran kas pembayaran hutang dagang PT Bromo Asri sebesar 234 juta tanggal 26 Desember dengan nomor bukti BKK 125. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih Purchase, lalu kita pilih Pay Bill, lalu nama supplier kita isi sesuai dengan di soal, yaitu di sini PT Bromo Asri, Use Supplier. Nomor bukti kita ganti sesuai dengan di soal, yaitu BKK 125, kita isi BKK 125. Lalu tanggal transaksi kita isi tanggal 26 Desember. Maka kita ganti menjadi 26 Desember dengan total jumlahnya 234 juta rupiah. Pembayaran hutang dagang tidak disebutkan tanggalnya, berarti kita isi amount plate yang pertama, lalu yang kedua. Dan out of balance menjadi 0, kita lihat Ctrl R untuk transaksinya. Cash in bank di kredit 234 juta rupiah dan account payable di debit. Ini sudah sesuai, maka kita klik OK. Lalu jangan lupa kita record dan bisa kita cancel. Itulah tadi cara input dokumen transaksi, yaitu kasus UD Abadi soal UKK Akuntansi tahun 2024, paket 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.